Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar apa saja atau menu apa saja yang sering digunakan dalam program Microsoft Excel. Jadi yang pertama harus kalian lakukan, silakan dibuka laptopnya, dihidupkan laptopnya, lalu silakan dibuka Microsoft Excel-nya pada aplikasi yang sudah disediakan pada laptop yang sudah ada. Jadi pastikan semuanya tampilannya seperti ini, sama seperti yang sudah saya tampilkan. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah ebook yang membahas seputar dasar-dasar Microsoft Excel. Dan ebook ini sudah saya pernah bagikan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi tolong diperhatikan agar tidak ada lagi yang kurang memahami materi yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi yang pertama di sini ada namanya tab file. Di tab file ini maksudnya tombol yang berisi menu full down. Tombol ini sebagai pengganti Microsoft Office button atau tombol Microsoft yang terdapat pada Excel versi 2007. Nah, ini yang dimaksudkan tombol file. Nah, di sini ada new, open, save, save as, print, share, export, close, count, dan option. Nah, selanjutnya ada yang namanya quick access toolbar. Nah, di sini kalian lihat di mana. Nah, B di sini maksudnya di sini quick accessnya. Nah, ada new, open, save. Jadi dia tuh versi simpelnya dari menu yang ada di file di sini. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan nama buku kerja atau file Excel. Nah, di sini secara defaultnya sebelum kalian menyimpan data yang sudah kalian kerjakan di Microsoft Excel, secara default, secara pengaturan dasarnya itu pasti dinamakan dengan book 1. Maksudnya apa? Di sini dikatakan sebagai buku 1. Nah, Excel di sini bisa kalian ibaratkan seperti sebuah buku. Jadi dalam sebuah buku pasti ada beberapa halaman. Nah, halaman ini yang dinamakan dengan sheet. Nah, dia sheet 1. Kalau misalkan kalian kurang silakan diklik plus ini, maka ada sheet 2. Maksudnya di sini lembar 1, di sini lembar kedua. Nah, jadi Microsoft Excel ini secara gampangnya bisa diibaratkan sebagai sebuah buku. Nah, jadi di sini adalah nama file secara defaultnya. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan nama program aplikasinya. Nah, itu maksudnya di sini adalah Microsoft Excel nama program aplikasinya. Selanjutnya adalah sizing button. Nah, ini kan ada di sini ada tombol-tombol di sini untuk meminimize, terus memaximize, terus ada tombol close. Dan selanjutnya ada Microsoft Excel Help atau jika ada pertanyaan tentang Microsoft Excel bisa diklik yang ini. Nah, nanti akan diberikan bantuan berupa jawaban-jawaban yang mungkin sedang kalian cari. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan ribbon. Atau ya mungkin kalau misalkan bisa dikatakan sebagai ribbon kalau secara bahasa Indonesianya. Berisi semacam tombol atau ikon untuk mengolah data. Nah, yang dimaksud ribbon itu yang ini. Nah, ada home, insert, back layout, formula, dan lain-lainnya lah seperti itu. Selanjutnya adalah cell pointer. Maksudnya di sini indikator penunjuk sel yang sedang aktif. Nah, ini namanya cell pointer. Yang warna hijau, warna biru. Yang warna hijau di sini namanya cell pointer atau bisa kalian sebut dengan sel yang aktif, yang sedang diklik, atau yang sedang disorot. Nah, di sini kenapa ada nama bacanya B4? Karena sel ini adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, kenapa dikatakan B4? Berarti sel tersebut berada tepat pada kolom B dan baris keempat. Itu dinamakan nama selnya. Selanjutnya di sini ada namanya formula bar. Nah, formula bar ini yang ini. Nah, ini adalah tempat untuk mengetikkan atau menuliskan rumus yang ingin kalian gunakan fungsinya dalam Microsoft Excel.
Selanjutnya di sini ada scroll bar, dan ini scroll bar. Nah, untuk menggeser, nah ini scroll bar. Di sini ada nama baris. Baris dalam Microsoft Excel yang terbaru itu ada 1.048.576 baris. Nah, jadi jika data yang kalian ingin kelola di bawah 1.048.576, berarti Excel masih bisa memfasilitasi keinginan kalian untuk mengolah data tersebut. Selanjutnya di sini ada yang namanya tombol navigasi untuk berpindah antar sheet. Jadi kan berpindah hanya tinggal diklik saja. Nah, di sini ada sheet 2, ada sheet 1, ini namanya tombol navigasi. Selanjutnya ada status bar sama seperti tadi. Terus lebih cepat lagi kita langsung ke latihan pertama. Jadi untuk sisanya silakan kalian pelajari sendiri. Pastinya sudah ada penjelasannya dan insya Allah akan bisa dipahami juga di rumah. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan 1. Nah, jadi kita akan masuk ke latihan 1. Sebentar. Nah, jadi latihan 1 adalah merubah nama sel. Nah, jadi di sini kan ada nama sel B4. Gimana cara merubahnya? Gampang sekali. Jadi tinggal diklik di sini sampai terblok, sampai tersorot warna biru, silakan diklik atau diketikkan nama sel yang kalian inginkan, misalkan contoh 1. Nah, maka sel di sini bukan lagi B14 tapi sudah berubah menjadi contoh 1. Selanjutnya kita latihan kedua, yaitu mengganti nama worksheet. Nah, jadi worksheet itu ini lembar kerja. Jika kalian ingin merubah, gampang, klik 2 kali. Nah, atau klik kanan lalu pilih rename atau merubah namanya. Misalkan di sini halaman 1. Yang di sini klik 2 kali halaman 2. Nah, latihan 2 sudah selesai. Selanjutnya latihan 3, menambah worksheet seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Tinggal diklik ikon plus, maka di sini akan bertambah 1 halaman lagi yang bernama sheet ketiga. Selanjutnya latihan 4, menghapus worksheetnya. Gampang, tinggal diklik kanan lalu pilih delete atau bisa ditekan tombol delete juga langsung di keyboardnya. Selanjutnya latihan kelima, copy dan duplikasi worksheet. Nah, jadi di sini penting. Misalkan ya, kalian mempunyai 1 lembar kerja yang sudah diselesaikan dan ingin dikopikan menjadi rangkap 2 atau menjadi lembar kerja kedua yang sama seperti lembar kerja pertama. Contoh, misalkan di sini ada sebuah tabel. Nah, ada sebuah tabel. Nah, tabel ini ingin dikopikan pada sheet kedua atau halaman kedua. Jadi gampang, tinggal diklik kanan lalu pilih move or copy lalu centang create. Jadi membuat sebuah salinan atau copy, letaknya silahkan dipilih before sheet, jadi sebelum sheet halaman 1 atau sebelum sheet halaman 2 atau langsung pindah ke paling akhir, misalkan paling akhir. Nah, maka halaman kedua akan kosong dan halaman ketiga akan berisi data sesuai dengan yang ada di halaman 1. Karena data di halaman ketiga ini sudah mengcopy paste data yang ada di halaman 1. Yang kita hapus lagi, delete. Nah, selanjutnya, untuk pelajaran kita pada pertemuan pertama di sini, nah ini kan sudah hampir 50% sudah selesai. Selanjutnya kita sedikit menjelaskan tentang pengaturan-pengaturan sederhana di dalam Microsoft Excel. Misalkan di sini ada sebuah tabel ya. Di sini kita buat juga tabel. Jadi misalkan kita insert lalu kita pilih tabel. Nah, kita pilih. Nah, kalau sudah selesai, di sini kan ada tabel, ada 2 tabel yang tampilannya berbeda. Nah, fungsinya di sini juga berbeda.
Sekarang saya akan coba jelaskan sebentar, kita tuliskan dulu. Nah, ini misalkan kita menaktifkan filternya dulu. Nah, di sini misalkan nomor, lalu data 1, data 2, jumlah. Nah, di sini nomor 1, nomor 2. Kita blok. Kalau misalkan kalian ingin memberikan nomor otomatis yang berurutan, gampang, tinggal di blok 2 kolom atau 2 sel yang seperti ini, lalu arahkan kursornya ini ke samping pojok kanan bawah sampai berwarna hitam, lalu tarik ke bawah. Nah, maka otomatis akan memunculkan nomor yang berurutan sampai kolom paling bawah atau sel paling bawah. Data 1 misalkan di sini 8, 6, 4, 6, 4, 8, 6, 4. Lalu di sini kita 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin menjumlahkan. Nah, jadi kita coba copy dulu sementara seperti ini. Kita Ctrl V. Nah, sama. Jadi jika di sini ini kan tabel yang menggunakan border. Jadi cara gampangnya itu memblok atau menyorot area pada sel yang ingin dibuat tabel, lalu arahkan sini, lalu pilih all border. Maksudnya all border di sini adalah memberikan garis di semua sel yang sudah kita sorot, maka akan menjadi sebuah tabel. Yang ini menggunakan insert tabel. Nah, akan berbeda hasilnya. Misalkan karena ini menjumlahkan, berarti yang perlu kalian ingat dalam Microsoft Excel untuk memulai sebuah rumus pasti diawali dengan kata atau tanda baca sama dengan. Sama dengan, misalkan ini jumlah, berarti kan data 1 selnya diberikan tanda plus, lalu diklik data kedua, lalu di enter. Nah, maka yang di sini tidak akan ada hasilnya karena dia akan menjumlahkan sesuai dengan perintahnya saja pada sel yang sudah diberikan rumus. Jadi sel yang tidak diberikan rumus yang berada tepat di bawahnya tidak akan ada hasilnya karena tidak diberikan rumus. Beda halnya ketika menggunakan insert tabel dalam membuat sebuah tabel. Misalkan di sini sama dengan data 1 diberikan tanda plus, data 2 lalu enter, maka rumus yang berada di sel ini, di sel J16 akan secara otomatis terkopikan ke sel yang ada di bawahnya secara otomatis. Jadi pada akhirnya pengolahan data menggunakan tabel yang dibuat dengan insert tabel itu akan lebih cepat daripada penggunaan daripada pengolahan data yang menggunakan tabel dengan all border. Nah, jadi kalau yang di sini cara agar sel yang di bawahnya ini meniru rumus yang berada di atasnya, maka diklik 2 kali. Nah, jadi di sini akan ada usaha yang lebih keras daripada usaha yang ada di sini. Nah, selanjutnya perbedaannya, jadi jika di sini itu tidak jika menggunakan all border dia itu bisa digabungkan. Jadi misalkan nah, misalkan ya seperti ini ingin digabungkan jadi satu, berarti tinggal merger. Oke. Maka di sini 2 selnya itu akan menjadi satu sel. Sedangkan yang menggunakan insert tabel itu tidak bisa digabungkan. Seperti itu. Lalu misalnya di sini kita ingin memberikan warna kuning. Nah, dan di sini pengaturannya kita buat rata tengah. Misalkan ini kan ada 2, di sini rata tengah, di sini rata tengah juga. Ini berbeda. Perbedaannya itu terlihat ketika barisnya itu diberikan jarak yang lebih besar. Misalkan di sini kita isi 25. Nah, misalkan di sini ini kan terlihat angka satunya berada di tengah tapi di bawah.
Kenapa di bawah? Karena pengaturannya di sini ada di bawah, bottom, di bawah, sedangkan top berarti ada di atas. Misalnya di atas berarti di atas. Kalau ingin di tengah gampang, tinggal arahkan ke tengah. Maka akan ada di tengah di sini. Jadi kalau ingin merapikan, tinggal diklik ke sini. Sorry. Nah, akan rapi seperti ini. Ini juga sama, tinggal kita. Nah, seperti itu. Misalkan format warna dan pengaturan ini ingin dikopikan ke tabel yang di sini, gampang sekali. Jadi silakan di blok areanya, lalu pilih ikon sapu ini, format printernya, lalu kita klik ke sini, bim salabim, maka akan berubah sesuai dengan yang ingin dikopikan di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tugas kalian silakan membuat tabel seperti ini, tapi penggunaan rumusnya bukan hanya menjumlahkan, melainkan kita coba seperti ini ya. Kita tambah. Nah, kita blok di sini, kita kasih. Nah, di sini jumlah kurangi bagi kali. Nah, jika ingin menguranginya berarti silakan menambahkan tanda minus seperti ini ya. Nah, tanda minus. Sorry kepencet. Tanda minus. Sedangkan bagi berarti seperti ini. Jadi kalau sudah misalkan ada selnya ya, misalkan sama dengan data 1 dibagi data 2. Enter. Kalau dikali berarti sama dengan data 1, menekan tombol shift angka 8, lalu sel data keduanya, lalu di enter. Kalau dikurangi berarti sama dengan data 1 diberikan tanda baca minus, data 2, lalu enter. Jika sudah, kita blok seperti ini. Kalau tidak tahu caranya blok, letakkan di sini, lalu tekan shift ke arah kanan 2 kali. 1, 2. Lalu kita klik 2 kali. Nah, silakan kalian membuat tabel seperti ini sebanyak 2. Jadi ada silakan buat 2 cara membuat tabelnya, yaitu menggunakan all border dan yang menggunakan insert tabel. Nah, insert tabel seperti ini tadi, insert tabel. Jadi silakan buat seperti ini, seperti contoh yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan wapri ke nomor yang sudah disediakan. Sekian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan bertambah manfaat kepada kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.